Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Selundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, dan sudah bisa melaksanakan aktivitas yang sekarang mungkin bisa dilaksanakan oleh teman-teman. Oke teman-teman yang baru bertemu dengan channel saya, silakan di subscribe dulu channel saya, kemudian di share, kemudian dibunyikan notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan pertama dari saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas suatu keadaan manusia para penderita anxiety. Ya. Nah, sesuai dengan judulnya, saya video kali ini judulnya itu jalani seadanya, lakukan semampunya, dan syukuri semuanya apa yang dimiliki oleh kita selaku penderita anxiety ataupun psikosomatis. Nah teman-teman, baik ya, yang pertama itu tentang jalani seadanya, dimana teman-teman kita selaku para penderita anxiety itu memang berubah 160 derajat dari dulu kita sebelum seperti ini, dan kita menjadi seperti ini itu sangat berbeda. Nah sekarang kita teman-teman berpikir ataupun flashback ke belakang. Dulu kita adalah manusia yang tangguh gitu kan. Dulu kita manusia yang pemberani kemana saja. Dulu kita manusia yang memang bisa menggapai lautan. Dulu kita mungkin bisa menggapai langit. Tapi sekarang kita tidak bisa seperti itu. Ya. Kemudian dalam hal makanan, kita dulu boleh makan apa saja. Dulu kita bisa makan apa saja. Tapi kita sekarang berbeda. Sudah tidak sama lagi dengan yang dulu. Kita jauh berbeda. Kita jauh sangat sekali mungkin terbatas dalam hal makan, terbatas dalam hal kegiatan. Karena wajar lah kita selaku penderita anxiety. Maka untuk itu ya kita belajar jalani seadanya yang sekarang kita dijalani, gitu kan? Kalau misalkan kita sekarang banyak sensasi, ya jalani sensasinya. Kalau kita misalkan kita hari ini hanya bisa misalkan ya menjalani aktivitas ringan, ya berarti jalani. Tidak usah kita ingin lebih, tidak usah kita ingin melebihi kapasitas kita selaku para penderita anxiety. Jadi kalau misalkan kita lagi parah-parahnya, ya jalanilah seadanya. Kemudian lakukan semampunya. Lakukan dengan kemampuan kita yang sekarang. Olahraga mampunya apa? Makan mampunya apa? Kemudian berpikir mampunya apa? Ya lakukan semampunya itu. Olahraga kecil-kecilan kita mampu. Kemudian kita makan ini kita bisa atau mampu, tidak ada sensasi, ya itu lakukan. Jangan melebihi. Misalkan kita masih banyak sensasi di dalam tubuh kita, tapi kita makan pedasnya banyak, ya jangan keterlaluan. Ya kita dengan apa adanya, dengan ya yang bisa dilakukan oleh semampunya oleh kita hari ini gitu kan. Nanti kedepannya baru kita prospek lagi. Ini kita hari ini mau melakukan apa di rumah? Masak, cuci piring, cuci tangan, atau misalkan nyapu, cuci motor, atau cuci mobil. Nah, itu silahkan teman-teman. Lakukan dengan semampu ataupun dengan kemampuan teman-teman. Jangan melebihi kapasitas dulu kalau misalkan memang teman-teman lagi drop ataupun posisinya lagi sangat tidak kuat sekali saat menjalani psikosomatis dan anxiety ini. Jadi perlahan-lahan, berdasarkan kemampuan kita, makannya pun, olahraganya pun dengan sekemampuan kita. Ya, itu kita sebagai penderita anxiety itu harus sadar ke sana supaya kita bisa mengurangi anxiety ataupun mengurangi sensasi yang ada ataupun yang dirasakan oleh tubuh kita. Seperti itu. Nah, kemudian syukuri semuanya. Dari kita sudah menjalani seadanya, kemudian melakukan semampunya. Setelah kita dari dua hal itu, kita syukuri semuanya yang sudah bisa kita lakukan, yang sudah kita bisa jalani. Saya alhamdulillah bersyukur hari ini sudah bisa melakukan olahraga. Saya hari ini alhamdulillah sudah bisa jalan-jalan. Saya hari ini alhamdulillah
sudah bisa makan yang berbeda dengan hari kemarin. Sekarang saya alhamdulillah sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah. Sekarang saya alhamdulillah sudah bisa melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita syukuri. Banyak ke WA ke saya yang tanya, Kang, kok makin kurusan? Kok makin kurusan? Sekarang saya tanya, bagaimana dengan orang yang menambah berat badannya, tapi mereka masih banyak sensasinya? Kalau saya kurus sudah tidak ada sensasi. Nah, milih mana? Mending kurus tidak ada sensasi, apa berat badannya yang banyak ataupun yang nambah, yang berat tapi banyak sensasi. Ya, dari di sini kita bersyukur. Saya alhamdulillah, walaupun saya kurus, walaupun saya istilahnya krempeng, tetapi saya bersyukur dengan keadaan sekarang yang saya yang sekarang. Jadi ya 3 hal itu. Jalani seadanya, lakukan semampunya, kemudian bersyukur dengan keadaan kita, ataupun bersyukur dengan semuanya yang saat ini sudah kita bisa rasakan. Banyak kok orang yang belum bisa keluar rumah, banyak kok orang yang belum bisa jalan-jalan, tapi saya sudah bisa kemana-mana. Bersyukur tidak? Bersyukur. Banyak orang yang masih mantan, banyak orang yang bisa yang masih milih-milih makanan, tapi saya bisa makan ini makan itu kecuali pada santan. Bersyukur tidak? Ya bersyukur. Makanya disinilah kita belajar untuk seperti itu. Belajar untuk memahami karakter diri kita supaya kita itu terbiasa dengan sensasi, terbiasa dengan anxiety, terbiasa dengan psikosomatis. Nah, ilmunya kan di sini. Gitu. Dasar-dasarnya dari sini dulu. Kita misalkan mau berontak, ingin lebih melakukan apapun, ingin lebih menjalani apapun, kalau misalkan kita tidak sanggup, tidak sesuai dengan keadaan kita. Kemudian kita sudah bisa jalan-jalan, kita kurang bersyukur, ketika ada rasa sensasi, kita ngeluh lagi. Berarti bersyukur itu yang kurang. Ketiga hal itu silahkan dijalani ya. Kemudian teman-teman yang sudah sembuh, saya ucapkan terima kasih ya. Karena kesembuhan itu sebetulnya bisa kita lakukan kalau kita mau berusaha, kalau kita mau melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh para mentor. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya, dari COD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.